Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, salam. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara yang melalui live streaming, Tuhan pun juga memberkati semuanya. Ya, sebelum kita akan naikkan doa syafaat, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberi tahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, ya, tahun ini merupakan tahun di mana tema bangkitlah dan menjadi teranglah. Ya, kita adalah orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Memang selayaknya kita tidak tinggal diam. Kita memang perlu bangkit menjadi terang. Ya, menjadi terang di saat apapun dan dimanapun, baik dalam keadaan buruk atau tidak, dan di tempat dimanapun kita tetap menjadi terang. Nah, di dalam firman Tuhan ini menerangkan tentang di negeri Aram ada seorang yang bernama Naaman. Ia seorang panglima yang terpandang di hadapan raja dan sangat disayangi, sebab oleh Naaman ini Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Ia dengan jabatannya sebagai seorang panglima raja, Naaman tidak perlu kekurangan apapun yang menjadi kebutuhan hidupnya. Satu merupakan kejayaan bagi Naaman dalam posisi yang benar-benar berkibar di atas. Ya, ia berpengaruh, bahkan terpandang, bahkan juga disayangi oleh tuannya yaitu raja. Karena memang dia berjasa kepada orang Aram, yaitu memberi kemenangan, yaitu
Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Ya, dengan jabatan sebagai seorang panglima raja, Naaman tidak perlu kekurangan apapun. Namun ada sesuatu ya yang membuat dirinya tuh begitu susah, yaitu tentang sakit kustanya. Ya, tentang sakit kustanya. Apa arti dari semua yang dimilikinya? Ya, jabatan, kekayaan, ya, tidak pernah kurang. Jika dalam tubuhnya terkena kusta, ya. Apalagi tentang sakit kustanya itu suatu penyakit ya yang menjijikkan dan sulit untuk disembuhkan. Saya percaya Naaman pasti sudah berusaha sedemikian rupa agar penyakitnya sembuh, namun juga belum diperolehnya. Ya, dalam keadaan sedemikian inilah suatu keadaan yang bisa dikatakan Naaman mengalami suatu yang sangat suram. Ya. Tidak ada suatu kebahagiaan meskipun dalam posisi secara lahiriah, jabatan ada, kekayaan ada, bahkan juga banyak disayangi. Namun dengan apa yang ada dalam dirinya, dengan sakit kustanya dan penyakit ini sesuatu yang menjijikkan dan sulit disembuhkan. Ya, ini suatu keadaan yang sangat-sangat berat, ya, suatu yang sangat susah. Ya, dalam keadaannya sedemikian pasti yang mempengaruhi di dalam kehidupan keluarga menjadi beban yang berat, ya, menyusahkan. Tidak hanya Naaman yang susah, tapi seluruh isi rumahnya Naaman, ya, istri, anak-anak, dan semua yang ada di rumahnya. Ya, dalam keadaan ini saya rasa keluarga ini melihat dan merasakan hari ke hari itu benar-benar menjadi suatu pergumulan yang sangat-sangat berat untuk istilahnya melepaskan dari apa yang membelenggu hatinya. Wah, bagaimana caranya? Wah, ini sesuatu yang kadang-kadang rasanya seperti mustahil. Berat sekali. Ya, sangat berat. Kalau kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin yang tidak pernah mengalami, ya memang tidak begitu terasa. Tapi kalau dalam suatu keluarga pernah mengalami, itu benar-benar perkara yang benar-benar suatu yang sangat susah, berat. Ya. Lah, ini yang dirasakan oleh Naaman tidak tentang hal kusta, ya, hal yang sakit kusta. Nah, bagaimana supaya senantiasa apa yang dirasakan selalu aja ke jalan keluar, ada titik terang? Memang sesuatu yang mustahil. Nah, namun di dalam rumah Naaman ini ada seorang anak perempuan dari negeri Israel yang dibawa tertawan oleh orang Aram menjadi pelayan istri Naaman.
Ya, untuk perempuan yang dibawa gerombolan tertawan ya oleh orang Aram dan menjadi pelayan istri Naaman, ya betapa susahnya anak perempuan ini ketika ia tertawan jauh dari keluarga dan menjadi pelayan pada istri Naaman. Ya, dalam kondisi masih anak, ya umur berapa tahun, ya mungkin kalau dikatakan anak ya remaja bisa atau sebelum, ya masih kecil. Ya ketika tertawan jauh dari keluarga, wah ini benar-benar merupakan suatu penderitaan tersendiri sebagai seorang anak yang jauh di keluarga di tempat negeri lain, di negeri Aram. Namun kita melihat meskipun dalam keadaan susah menjalani hidup sebagai orang tertawan dan pelayan pada istri Naaman, namun di situ kita yaitu merenungkan di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini tidak membuat hidup imannya. Ya, karena orang Israel tahu bagaimana ibadah dan percaya pada Tuhan, bagaimana ya dengan firman Tuhan yang apa disampaikan oleh tua-tua Israel, ya meskipun di tempat lain tertawan menjadi pelayan istri Naaman, namun tidak membuat hidup imannya itu menjadi lemah. Tidak membuat kehidupan imannya itu menjadi lemah, goyah, tidak. Ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Mungkin dalam hal ini sudah terdidik ya melalui tua-tua Israel, ya dari keluarga bagaimana mendidik anak-anaknya dalam hal takut akan Allah dalam keadaan apapun. Ya mungkin kisah dengan orang-orang zaman dulu tentang kejadian tentang Yusuf dan lain-lainnya. Wah, itu sesuatu yang sudah dipahami oleh anak ini, sehingga meskipun di dalam kehidupan tertawan menjadi pelayan, menjadi budak di tempat Naaman, istri Naaman, namun tidak membuat imannya itu menjadi lemah atau goyah atau putus asa. Ya. Nah, ketika tahu bahwa tuannya itu sakit kusta, orang pada umumnya ketika orang hidup di tertawan dan menjadi budak di situ, ya mungkin bisa berpikir sesuatu yang tidak baik atau mungkin menyukurke. Ya. Tapi di sini tidak menunjukkan sikapnya yang demikian. Ia tidak berpikir negatif, sesuatu yang jahat, tidak. Melainkan di situ sebagai hamba, sebagai pelayan punya kewajiban, yaitu memperhatikan keselamatan tuannya. Ya, seperti yang kita baca di dalam ayat 2 dan 3 di situ. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya. Jadi di mana dia ada ketika melihat tuannya ya susah dengan tentang sakit kustanya. Oh, keluarga
Naaman ini semua pasti berpikir sesuatu yang menjadi masalahnya, dan termasuk bagaimana anak perempuan Israel yang menjadi pelayan ini ikut merasakan dari hari ke hari keadaan rumah tangga Naaman. Ia tidak berpikir sesuatu yang jahat, melainkan punya kewajiban sebagai pelayan memperhatikan keselamatan tuannya. Ini sangat luar biasa. Di tempat yang jauh dari keluarga, menjadi orang tertawan dan menjadi pelayan, namun tidak berpikir sesuatu yang istilahnya terus menjadi grantes nelongso, enggak. Tapi dia menyadari dimanapun saja berada, dia adalah umat Allah, ya, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan itu tidak akan membiarkannya. Tuhan itu tidak tinggal diam. Ya. Jadi dimanapun saja berada, keadaan apapun yang harus dialami, karena dia sadar sebagai umat Tuhan, ya, bagian daripada umat Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membiarkannya. Karena tahu kepada siapa dia berharap, kondisi apapun pasti ada rencana Tuhan. Maka Rasul Petrus pun juga dalam suratannya itu saya percaya menginspirasi dari apa yang terjadi tokoh-tokoh iman di dalam Perjanjian Lama. Ya, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, ketika dia di tempat lain, di negeri lain, sebagai budak, sebagai pelayan, entah bagaimana perlakuan, saya percaya itu juga diperlakukan dengan baik, ya, walaupun budak, karena sebagai penjabat itu juga ingin, ya, istilahnya pelayan juga pelayan orang besar, mestinya juga, ya, bagaimana memperlakukan pun juga baik, supaya apa yang dilakukan juga menjadi berkat bagi majikannya, ya. Merupakan kasih karunia di dalam keadaan apapun juga. Ini sesuatu yang sangat penting disampaikan Rasul kepada orang percaya tersebar dimanapun. Mesti dimanapun itu terjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Namun itu menjadi dasar ketika anak-anak Tuhan mengalami demikian, adalah kasih karunia. Ketika tahu bahwa itu suatu kehendak Allah, diizinkan terjadi. Allah itu tidak pernah tinggal diam. Kita bisa melihat contoh-contoh seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, Daniel, ketika seperti Yusuf di tempat pembuangan sebagai budak. Ya, kadang-kadang memang menghadapi ancaman, bayang-bayang maut ada di depannya, tetapi ternyata Allah itu tidak pernah tinggal diam. Ini sesuatu yang perlu
ada di dalam kehidupan kita menjadi suatu yang suatu keyakinan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ya, seperti perempuan Israel yang menjadi pelayan istri Naaman ini memperhatikan keselamatan tuannya. Ya, kita hal ini memang bukan perkara yang mudah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu juga terus belajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kehidupan iman kita, ya di dalam kehidupan sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ini pun juga sangat perlu. Ya, jadi ketika kita sudah dikasih Tuhan, tidak boleh tinggal diam dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya belajar dalam rumah tangga, melihat situasi keadaan yang tidak menyenangkan, saya tidak bisa tinggal diam. Caranya bagaimana? Pokoknya saya hal-hal yang sekiranya tidak baik, saya harus mengingatkan, harus ikut di dalamnya supaya semua dapat selesai. Ya, jadi inilah sesuatu yang sangat indah di dalam kehidupan anak perempuan Israel ini. Ketika melihat rumah tangga Naaman menjadi pergumulan dari hari ke hari. Apa yang dikatakan anaknya, dikatakan Naaman, apa yang dikatakan istri Naaman, tiap hari kan selalu ada bersama dengan mereka. Dia tidak bisa tinggal diam, bagaimana beban penderitaan keluhan. Oh, dia terima, dia saring. Dan apa yang dia rasakan, apa yang terjadi di negeri Israel, bagaimana ketika Allah itu melawat, menolong. Hal itulah yang disampaikan kepeduliannya, menceritakan tentang bagaimana Allah nyatakan kuasanya di negeri Israel. Dikatakan di dalam ayat 3 itu, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Suatu kabar yang dapat memberikan harapan, berita yang dapat memberikan harapan bagi yaitu Naaman. Ya, ini sesuatu yang sangat indah. Dan untuk itu Bapak-bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, anak perempuan Israel ini merupakan contoh, ya, pelayan yang baik yang tidak membiarkan penderitaan Tuhannya. Ya, kita sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah dipanggil menjadi pelayan Injil di saat apapun dan dimanapun. Itu perlu kita belajar, kalau tidak bisa otomatis. Kita belajar melihat keadaan, situasi mulai dari dekat, keluarga dekat, keluarga kita, suami untuk istri. Saya melihat pamannya di rumah sesuatu yang tidak, ya kurang itu tetap tidak bisa tinggal diam. Itu latihan untuk kita dapat meresponi apa yang menjadi kehendak Allah, karena kita dimanapun saja berada, kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Dan untuk itu firman Tuhan ini kiranya menjadi doa-doa kita untuk bangsa dan negara, biar kiranya di negeri inilah ada orang-orang yang dipakai Tuhan, pemimpin kita dalam kepedulian situasi masalah yang ada di negeri ini. Saya percaya ketika ada orang-orang yang takut akan Tuhan, melakukan seperti anak perempuan ini, Tuhan akan nyatakan kasih dan kuasanya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati waktu